Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila, or the 5 pillars of our state. First, belief in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last sila, the ultimate pillar, is social justice. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. But we are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a better world. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan arsip Konferensi Asia Afrika. Terdiri dari berbagai media, 1.778 lembar arsip kertas, 565 lembar arsip foto, dan 7 reel arsip film. Masing-masing arsip tersebut disimpan dalam ruangan yang suhu dan kelembabannya terjaga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundang kembali para Perdana Menteri yang hadir di konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Untuk mewujudkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang saat itu berperan sebagai Ketua Panitia Bersama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Interdepartemental. Dan di Bandung, tempat penyelenggaraan konferensi, dibentuk panitia setempat pada tanggal 3 Januari 1955 yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain. Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunario menyambut kedatangan para delegasi, antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala. Pada hari Senin 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat,
para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Preanger secara berkelompok menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Walk. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi sudah tiba di Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference succeed in doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Asia and Africa, and to the peoples of all nations. Bismillah. Godspeed. Setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya, ia bersama rombongan meninggalkan ruangan, sementara para delegasi kembali bersidang. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai Ketua Konferensi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan Konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan In doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Asia and Africa, and to the peoples of all nations. Bismillah. Godspeed. Setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya, ia bersama rombongan meninggalkan ruangan, sementara para delegasi kembali bersidang. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai Ketua Konferensi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan Konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan Konferensi Asia Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Pada malam harinya, digelar acara malam kesenian di halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Beberapa kesenian dari Tanah Pasundan ditampilkan, antara lain permainan alat musik dari bambu yaitu angklung dan sejumlah tarian tradisional.
Pada tanggal 19 April 1955, keesokan harinya, para delegasi negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika kembali bersidang. Agenda pada hari kedua adalah melanjutkan pembacaan pidato para ketua delegasi, di antaranya delegasi Jepang tentang peningkatan kesejahteraan bangsa Asia Afrika. Delegasi Jordania mengingatkan para peserta konferensi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya Palestina. Delegasi Liberia menganggap konferensi ini sebagai kebangkitan bangsa Asia Afrika. Delegasi Pakistan berbicara tentang peningkatan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Delegasi Filipina berbicara tentang kebebasan berpolitik. Delegasi Syria berbicara tentang meningkatkan perdamaian di tengah ketegangan dunia akibat Perang Dingin. Dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok tentang keinginannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip peaceful coexistence dalam hubungan internasional. Selanjutnya, sidang pleno membentuk 3 komite, yaitu Komite Politik dengan Ketua Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Komite Ekonomi diketuai oleh Profesor Insinyur Ruseno, Menteri Perekonomian Indonesia, Komite Kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Semua sidang komisi bersifat tertutup dan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu Gedung Dwi Warna dan Gedung Merdeka. Setelah menyelesaikan sidang komisi selama 1 minggu, maka diadakan sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 1955 yang ditutup dengan pembacaan rumusan pernyataan dari tiap-tiap komite oleh Ruslan Abdul Ghani selaku Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika. Rumusan tersebut dituangkan dalam satu komunike akhir, yaitu cara-cara bagaimana negara Asia Afrika dapat bekerja sama lebih erat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami munculnya konferensi lain, seperti di antaranya Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Non-Aligned Movement is an international organization consisting of countries which do not consider themselves an alliance with any blocs
In 1961, Pandit Jawaharlal Nehru proposed a conference participated by the Asians, Africans, and Latin Americans. The first summit meeting of Non-Aligned Movement was held on September 1st to 6, 1961 in Beograd, Yugoslavia. This was a breakthrough that made the world's attention at that time. The objective of the summit meeting was to promote the movement, to which support the formulation of the independent position to overcome the bipolar international politics situation at that time. And approximately 1,000 journalists attended each subsequent non-aligned summit. For the conference organizers, this meant, in turn, that they had to provide additional hotel rooms, press centers, and technical equipment, in short, an adequate communication infrastructure. 5 prominent figures who initiated the movement. They are Sukarno from Indonesia, Josep Broz Tito from Yugoslavia, today is known as Serbia, Gamal Abdul Nasser from Egypt, Pandit Jawaharlal Nehru from India, and Kwame Nkrumah from Ghana. The main objective of the movement is an effort to support self-determination, national independence, sovereignty, and national integrity of the member countries. There were 25 countries participated in the first summit meeting of the Non-Aligned Movement. It concluded a resolution, the efforts to stop the practice of imperialism and colonialism, prevention of using the nuclear weapon, as well as reconciling tensions between the Western and Eastern blocs. Approach that will startle mankind by its freshness, its frank recognition of objective reality, its resolution to grapple with world problems, its determination to cut the Gordian knots strangulating international relations at the present time. The resolution of the Beograd summit meeting was to send 4 senior delegates to Moscow and Washington. Sukarno and Keita were assigned to Washington to deliver a message, appeal for peace, to President John F. Kennedy of the USA. Whereas Nehru and Nkrumah were assigned to Moscow to deliver similar message. The purpose was to reduce the Cold War tension which disturbed the world peace. Given the significant meaning of the first summit meeting of the Non-Aligned Movement, National Archive of the Republic of Indonesia, National Archive of Serbia, National Archive of India, National Archive of Algeria, and National Archive of Egypt, all together were submitting the joint nomination, nominating the archive of the first summit meeting of the Non-Aligned Movement as the World Heritage, to be the memory of the world, UNESCO. Non-Aligned Movement as the organization keeps driving the efforts for the dialogues and cooperation for the world peace and creates the world development. By expanding the cooperation among its member countries to establish the unity and world peace. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, hari ini
3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara.